Untuk yang di sini ya, lilitan yang di sini ya. Lilitan yang di sini. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Atas permintaan banyak teman-teman yang melihat itu jaraknya jauh ya, jadi kurang jelas di PCB-nya. Intinya begini, kalau untuk kita menstabilkan tegangan itu mesti ada rangkaian feedback. Nah, rangkaian feedback ini selalu dibentuk dia di outputnya itu selalu dibentuk dengan pembagi tegangan dan nanti dikembalikan tegangan itu akan dikembalikan ke kontrol, IC control. Nah, itu prinsip kerjanya. Ya, jadi di regulator apapun itu prinsip kerjanya sama seperti itu. Jadi teman-teman bukan cuma di power supply aja, tapi di regulator apa, step down, step up atau apapun itu prinsip kerjanya sama persis seperti ini. Jadi teman-teman bukan cuma bisa merubah tegangan yang di sini, tapi bisa merubah tegangan semua. Nah, ini kita sudah tahu ya kemarin ini kan bahwa tegangan pembagi tegangan ini seperti ini. Nah, kita praktek ya. Ini kita lihat ya. Ini kan trafo output. Nah, trafo output di sini ada diode. Ini diode penyara ya, diode penyara. Ini nyambungnya di mana ini? Kakinya ini ya, kakinya apa namanya? Trafo ini kita lihat ya di baliknya ya. Nah, ini ya. Trafo ini kakinya ini dan ini. Ya. Ada dua kakinya. Sorry ya, bentar ya. Oh, ini tiga. Kakinya 3 ya. 1 2 3 4. 4 ya, kakinya 4 ya. 1 2 3 4. Ya. Ya. Teman-teman nggak usah bingung. Pasti kalau begini, teman-teman juga perhatikan kapasitor, ya, kapasitor. Nah, ini kapasitor. Teman-teman lihat kapasitor ini. Nah, kapasitor yang besar sendiri ya. Kapasitor ini di sini, ini ada kapasitor yang besar ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kakinya di mana? Kakinya di sini. Nah, ini plusnya di sebelah sini, minnya sebelah sini. Jadi ini main, ini plus, ya, ini plus. Nah, kalau main ketemu dengan trafo ini, berarti trafo ini salah satu kakinya negatif. Yang ini berarti trafo musuhnya ya, apa lawannya ya, lawannya. Nah, ini mesti dia untuk di DC-kan dia harus pakai diode. Nah, ini diodenya. Ini teman-teman bisa lihat ini diodenya ya, satu ya, diodenya satu. Nah, kalau diodenya satu ini pasti lewat yang ke kondensator plus ya. Nah, kita kan sudah tahu minnya di sini, plusnya di sini, oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita runtut. Nah, kita kan nyari plus yang ini, kita nyari yang plus ini kan, kan sudah ketemu ini plusnya. Tinggal kita nyari yang pembagi tegangan ke negatif ini. Ya. Kita runtut ya. Ini, seperti ini. Ini kan ada sambungan dari plus ini ke sini. Ini ke R mana? Oh, ke R ini. R ini larinya kemana? Oh, ke sini. Oh, ini bukan. Berarti ini bukan. Ini bukan. Ya. Kemudian yang satunya ini. Ini larinya kemana? Kita lihat di sini ini ada R. R larinya ke sini, ya. Kita lihat R-nya lari di sini. Ini larinya di sini. Ini untuk nyuplai IC yang di sini. Jadi bukan. Ini bukan ya, jelas bukan. Kemudian kita runtut lagi. Di sini. Di sini ada R SMD. Ya, ada R SMD di sini. Di sini kemana dia arahnya? Ke negatif. Oh, ini langsung. Jadi langsung dari sini ada R ke negatif. Berarti ini bukan. Ya, ini bukan. Nah, kemudian kita runtut lagi yang di sini. Di sini ke kabel output. Ya, kabel output ini yang biru ini ya. Kabel output. Berarti bukan. Kita lari lagi ke sini. Di sini ada apa ini? Di sini ada LED. Nyala ya. LED ya.
Teman-teman bisa lihat ya, LSD ya. Nah, di sini kan berarti bukan. Ini kita runtut yang di sini. Ini larinya kemana? Larinya ke transistor sama tahanan di sini. Nah, ini pasti bukan. Ini pasti bukan. Ini karena rangkaian switch. Nah, ini menggerakkan IC atau menggerakkan apapun di sini, tapi bukan itu. Yang jelas bukan ya. Nah, kita bisa silang ya, berarti bukan di sini. Larinya ke sini. Nah, ini larinya ke sini. Ya, ini ada tahanan sebesar berapa? Terus larinya ini juga ada tahanan sebesar apa? Terus dia larinya ke sini. Larinya ke sini. Ya, larinya ke sini dan ke sini. Dan ke sini ya. Nah, ini yang saya curigai sebagai ini, rangkaian pembagi tegangan. Nah, kita lihat ya, tahanan ini berapa besarnya. Kita lihat, kita besarkan ya. Ya, ini ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Dia ada tahanan 2702, berarti 27 kilo. Kemudian diseri dengan 2202, 22 kilo. Ya. Nah, ini di sini kemudian dia nyabang, lari ke sini, ya, lari ke sini, ya. Ini tembus ya, ini tembus dengan ini, tembus ke sini. Nah, paralel. Jadi ini tahanan ini sama tahanan ini paralel. Teman-teman bisa lihat ya, paralel ya. Nah, berarti kalau ini sini, ini di sini, dan di sini dia ada outputnya. Ada outputnya. Ini teman-teman bisa lihat ini outputnya ini lari ke sini. Nah, lari ke sini, lari ke IC. Nah, ini saya curigai sebagai pembagi tegangan yang kita maksud. Ya, loh? Nah, berarti ini harus negatif dong. Ini harus negatif berarti. Ini negatif, benar nggak? Ini jalur negatif. Kita lihat. Ya, kita runtut ini. Kita runtut lagi, 15 ini. Ya, ini ya. Ini lari ke sini. Ya. Oh, ini. Lari ke sini dan ke sini dan ini negatif. Ini negatif nih. Nah, teman-teman bisa lihat ini negatif. Ya, ini larinya negatif ini. Ini jalur besarnya ini. Nah, ini kembali ke kondensator, kapasitor ya. Jadi ini negatif. Berarti jalur ini ini. Berarti jalur yang ini, rangkaian ini, yang ini, dan ini semua ini. Nah, ini yang paling dicurigai untuk pembagi tegangan tersebut. Karena ini sudah selain ada masuk ke IC, sini, ke jalur IC ini, dia ini pembagi tegangan, ini negatif, pembagi tegangan, nah ini, seperti ini. Saya gambarkan ini seperti ini. Ya, jadi tadi 27 kilo diseri dengan 22 kilo, kemudian masuk IC, masuk 6K8, masuk ke IC. Terus sisanya ini 3K3. Kita lihat 3K3 karena ini di sini 3K3 ini. Nah, ini 3301 berarti 3 kilo 3. Ya, 3,3 kilo. Paralel ini aslinya ini yang kemarin itu 300 kilo. Jadi yang ini aslinya itu 300 kilo. 304. Ya, 304. Tulisannya di sini 304. Ya, 300 kilo. Ini saya ganti kan, kemarin kan sempat ini kan kita mau naikkan tegangan untuk kita bedain gitu ya. Nah, ini kita rubah, kita kecilin gitu. Kita kecilin supaya tegangannya dia bisa naik daripada yang asalnya tadi. Yang asalnya yang ini kan R-nya 300 kilo, kalau kita ganti kecil berarti tahanan totalnya akhirnya jadinya lebih kecil sehingga tegangannya, outputnya bisa lebih tinggi.
Ya, jadi teman-teman ini saya jelaskan ini cukup jelas ya mungkin ya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari teman-teman, kemampuan dia menaikkan tegangannya sampai seberapa, sebatas berapa. Nah, ini tiap komponen perancangannya beda-beda ya. Tapi biasanya di setting itu titiknya di tengah. Jadi dia bisa naikkan, bisa turunkan. Nah, itu tergantung apa? Duty cycle. Biasanya kalau di setting di tengah-tengah itu 50, duty cycle-nya 50 ya. 50%. Sehingga kalau dinaikkan dia sampai 100%, itu berarti dia bisa naik hampir 2 kali tegangannya. Tapi tergantung siapa perancangnya. Kadang-kadang di setting duty cycle-nya sudah 60 atau 70%. Nah, kalau 60 atau 70%, nah mungkin kenaikannya nggak bisa tinggi. Malahan dia bisa turun. Kalau diturunkan sampai seberapa sih dia bisa diturunkan? Nah, sampai duty cycle-nya 1%. Karena kenapa? Kalau duty cycle-nya terlalu rendah, nanti ini tidak stabil. Begitu dibebani langsung dia hilang. Nah, kalau teman-teman mau merubah ekstrim, ya, misalkan ini kan asalnya 48. Ya, ini kan asalnya 48 volt ya. Kita ukurkan kemarin 55 volt asalnya. Nah, kita mau ekstrim, kita mau rubah jadi 110 atau 120 volt. Bisa. Dengan bagaimana kita merubahnya? Ya, kita bongkar ininya, trafonya. Mungkin lilitannya yang sekunder. Biasanya kalau lilitan sekunder ini kurang lebih kalau sekitar 48 ini, kalau trafo segini ini kurang lebih sekitar 30 lilit, 25 atau 30 lilitan. Nah, itu di sini, kalau di sini teman-teman mau naikkan sampai 100 lebih. Nah, ini berarti tadi kan kalau 25 lilit itu berarti sekitar keluarnya 55. Kalau mau 120 berarti paling tidak itu 50 berapa? 50 sekian, 52 atau 53 lilitan. Ya. Jadi dililit ulang, ditambahi panjangnya. Khusus hanya untuk yang di sini. Untuk yang di sini ya. Lilitan yang di sini ya. Lilitan yang di sini. Nggak perlu merubah yang lain-lainnya. Ini nggak perlu. Ini yang rubah ini nggak usah. Yang hanya dirubah cuman yang ini dan ini, lilitan antara yang ini dan ini, ya, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman ya ini ya, jadi yang bagian yang sini ya, bagian outputnya ini ya. Nah, terus ada teman-teman juga bilang bahwa kalau merubah ini membuat IC PWM-nya, IC PWM-nya di sini. Membuat IC PWM-nya di sini, ini IC PWM ya, ini IC PWM-nya di sini, kecil ya, terbebani. Ya, ini saya besarkan ya, ini IC PWM-nya ya, ini IC PWM-nya. Nah, membuat ada teman-teman yang berkomentar bahwa IC PWM akan terbebani. Itu sebetulnya enggak. Karena kenapa? IC PWM itu kecil sekali arusnya, makanya dia perlu dikasih driver, kasih pembantu untuk dorong untuk ke transistor powernya ini. Nah, ini perlu driver. Nah, drivernya apa? Ya kayak transistor kecil-kecil gini. Ini transistor kecil-kecil ini untuk memperbesar arusnya supaya bisa meng-drive output power ini. Nah, teman-teman, jadi ini IC PWM tidak bakal terbebani. Ini karena dia main cuma lebar pulsa aja. Memang sinyal kecil. Jadi bukan untuk power, tapi memang untuk sinyal kecil. Ya, itu saya mau meluruskan itu supaya jangan sampai bingung ya. Nah, terus kemudian kapasitor ini kalau mau meninggikan kapasitor ini harus diganti. Karena di sini tulisannya 63 volt. Nah, kalau kita mau lebih daripada 63 volt, nah ini pasti meledak ini ya. Kapasitor yang kecil-kecil, yang voltasenya kecil-kecil harap diganti yang dengan voltase yang lebih besar.
Itu seperti itu. Ini penjelasan saya yang ini yang singkat, mungkin ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan boleh nanti ditanyakan di komentar ya. Jadi supaya saya boleh menjelaskan lagi supaya lebih jelas. Karena ini merupakan prinsip ya, merupakan prinsip dasar. Jadi kalau kita ngerti satu hal ini, untuk barang apapun yang ada regulatornya, itu bakal kita bisa merubah. Itu seperti itu. Ya. Terima kasih, sampai jumpa video kita selanjutnya.